Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Juanalia dari kelas L3 atau kelas C Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai bab 1 tentang dasar-dasar hukum administrasi negara. Berikut adalah pemahaman saya. Bab 1, dasar-dasar hukum administrasi publik. Pertama, pengertian hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau yang bisa disingkat HAN merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. HAN mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, termasuk dalam hal pelayanan publik, kebijakan administrasi, serta hubungan antara warga negara dengan pejabat administrasi negara. Materi kedua yaitu ruang lingkup hukum administrasi negara. HAN memiliki cakupan yang luas yang meliputi pertama, hukum tata pemerintahan yang berisi tentang peraturan tentang pelaksanaan undang-undang yang berasal dari kedaulatan negara. Yang kedua, ada hukum tata usaha negara yang mengatur sistem birokrasi dalam administrasi negara. Yang ketiga itu adalah hukum administrasi negara dalam arti sempit yang berkaitan dengan tata kelola rumah tangga negara baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Yang keempat itu ada hukum administrasi pembangunan yang mengatur hukum campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan. Yang kelima itu adalah hukum administrasi lingkungan yang mengatur kebijakan pemerintah dalam perlindungan lingkungan. Selanjutnya adalah materi ketiga yaitu teori tentang lapangan hukum administrasi negara. Beberapa teori mendasari HAM dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan. Pertama itu ada teori trias politika, yaitu kekuasaan negara dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya ada teori residual, HAN merupakan bagian dari hukum negara yang membahas aspek administratif yang tidak diatur dalam hukum tata negara. Selanjutnya ada teori kesejahteraan negara, yaitu pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat sehingga administrasi negara harus dikelola dengan efektif dan juga efisien. Keempat yaitu perkembangan hukum administrasi negara. HAN berkembang seiring perubahan dalam sistem pemerintahan dan juga kebijakan publik. Pada era modern, HAN semakin kompleks karena melibatkan regulasi di berbagai bidang seperti bidang keuangan, sosial, lingkungan, dan juga teknologi. Di Indonesia, HAN terus mengalami perkembangan dengan berbagai kebijakan reformasi birokrasi dan sistem administrasi yang lebih transparan serta akuntabel. Kelima, yaitu hubungan hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Meskipun memiliki perbedaan, HAN dan hukum tata negara saling berkaitan. Karena hukum tata negara berfokus pada struktur dan sistem pemerintahan, sedangkan HAN lebih menekankan pada operasionalisasi kebijakan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Keenam yaitu fungsi hukum administrasi negara. HAN memiliki fungsi utama yaitu pertama sebagai alat pengendali kekuasaan pemerintah. Ini membantu mengontrol dan juga mengawasi tindakan pemerintah agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam administratif, memastikan bahwa setiap kebijakan administrasi memiliki dasar hukum yang jelas. Yang tiga, itu sebagai alat pelindung hukum bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintahan. Selanjutnya adalah asas-asas hukum administrasi negara. Asas dalam HAN merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan administrasi negara. Antara lain, pertama, asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum. Kedua, asas kepastian hukum. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiga,
Asas keseimbangan, kepentingan individu dan kepentingan umum harus diperhatikan secara adil. Yang keempat itu adalah asas bertindak cermat. Setiap kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Selanjutnya adalah ciri-ciri hukum administrasi negara. Han memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, bersifat dinamis, selalu berkembang mengikuti perubahan dari kebijakan pemerintahan. Kedua, menyangkut tentang kepentingan umum, mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ketiga, menjadi alat kebijakan pemerintah, digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan publik dan juga program-program pembangunan. Kesimpulan hukum administrasi negara atau yang disingkat HAN merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. HAN memiliki cakupan yang luas, meliputi hukum tata kelola pemerintahan, hukum tata usaha negara, dan juga hukum administrasi pembangunan. Perkembangan HAN terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pemerintahan dan juga kebutuhan masyarakat. Asas-asas HAN seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas keseimbangan menjadi pedoman utama dalam mengimplementasikan kebijakan administrasi negara. HAN juga memiliki hubungan erat dengan hukum tata negara, di mana HAN lebih bersifat operasional dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Selanjutnya adalah saran. Pertama, pemerintah perlu lebih transparan dalam penyelenggaraan administrasi publik agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAN yang baik. Kedua, pejabat administrasi negara harus memahami dan menerapkan asas-asas HAN secara konsisten dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketiga, mahasiswa dan akademisi disarankan untuk terus mempelajari perkembangan HAN guna memahami dinamika administrasi negara di era modern. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dapat mengawasi tindakan administrasi pemerintah dan menuntut hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itulah pemahaman saya tentang bab 1. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.